Baik, kita lanjut lagi Pak pertanyaannya. Untuk Bapak sendiri di Komisi 3 ini Pak, bagaimana sih memastikan bahwa alokasi anggaran ini tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah? Bagaimana caranya Pak? Jadi yang namanya sistem anggaran ini, Mbak ya, itu kan dimulai dari rencana RPJMD ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Lalu RPJMD itu nanti akan diturunkan lagi menjadi rencana kerja pemerintah daerah, dan turunannya adalah rencana kegiatan di OPD masing-masing gitu ya. Nah, yang kita akan perhatikan itu memang di tingkat OPD-nya gitu. OPD yang mempunyai peran dan tanggung jawab di wilayah kerjanya masing-masing. Sebagai contoh, kalau kita ingin melihat sejauh mana pembangunan infrastruktur gitu kan, jalan, jembatan, nah kita nanti mengawasinya di OPD Dinas PU gitu ya, PU Bina Marga, PU Cipta Karya, PU Sumber Daya Air ya. Di situ kita lihat. Kalau di pelayanan masalah pendidikan, kita harus lihatnya di Dinas Pendidikan gitu kan. Nah, pada saat di sini kita lihat ada ketimpangan atau ada sesuatu yang belum merata, itu akan terlihat, Mbak. Karena pos anggarannya itu kita bisa lihat, gitu, Mbak. Oke. Kalau untuk rencana atau kebijakan baru tentang pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah Sumsel ini ada nggak? Nah, ini memang saya sedang konsentrasi, Mbak ya, tentang aset daerah ya. Karena begini, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani ya. Beliau sampaikan bahwasanya negara yang maju itu adalah negara yang menjadikan asetnya untuk mendapatkan pendapatan untuk negara atau daerahnya. Sedangkan negara yang belum maju, katakanlah negara berkembang gitu, negara yang asetnya itu menjadikan beban gitu. Nah, makanya saya selalu berdiskusi dengan kawan-kawan Perseroda ya, dan juga BPKAD. Kami bilang, kalau kita punya aset luar biasa besar, tapi itu tidak mendapatkan penghasilan atau pendapatan, ini ada sesuatu yang salah. Saya bilang kan gitu. Nah, salahnya di mana? Apakah manajemennya, ataukah core bisnisnya gitu, pola kerjanya, kinerjanya, ini kan yang perlu kita awasi, Mbak. Itulah guna kami sebagai fungsi pengawasan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini. Sebagai contoh gini, kita ada salah satu Perseroda, katakanlah ini masih PT ya, PT Jakabaring ya, Jakabaring Sport City gitu. Mereka punya aset nilainya berapa, Mbak? Coba 5,8 triliun. Saya bilang dengan kawan-kawan di direksi, direktur dan kawan-kawan direksi, bapak-bapak itu punya aset 5,8 triliun itu melebihi aset pemerintah Kabupaten Banyuasin loh, Pak. Saya bilang, Ibu, mengapa? Pemkab Banyuasin itu punya aset hanya 4,5 triliun ya di akhir 2023. Waktu itu saya masih menjabat di sana kan, sesuai dengan hasil laporan pemeriksaan BPK, LHP BPK di tahun 2023 itu. Artinya, aset yang Bapak miliki, Ibu miliki di Jakabaring Sport City itu lebih dari satu kabupaten di 5,8 triliun gitu. Nah, 5,8 triliun ini masa sih tidak menjadikan pendapatan untuk kita? Artinya ini harus kita evaluasi bersama-sama begitu. Mari kita bersama-sama mencarikan jalan keluarnya, bisnisnya seperti apa. Jangan sampai ini hanya tontonan saja gitu, tontonan saja lah. Kita kan bisa bayangkan, Pak, jika kita punya aset nih, untuk mendapatkan aset itu mudah nggak? Sulit kan? Betapa sulit Bapak Gubernur kita sebelum yang membangun itu, Pak Alex Nurdin katakanlah ya, Pak Alex Nurdin membangun Jakabaring Sport City itu. Kalau itu tidak dimanfaatkan untuk menjadikan pendapatan ya, itu menurut saya sesuatu yang rugi gitu. Rugi, Mbak. Mengapa? Untuk mendapatkan aset ini perlu effort yang luar biasa, ya kan? Perlu usaha yang luar biasa, lobby yang luar biasa gitu. Nah, aset ini mari kita jaga bersama-sama, mari kita manfaatkan sehingga mendapatkan pendapatan untuk kita gitu. Seperti itu, Mbak. Nah, dari informasi yang kami dapatkan, Pak Nasir ini banyak banget dapat penghargaan dari BPK RI, Depsos RI, Dinas Sosial dan juga PT Pusri. Nah, boleh nggak Pak diceritain bagaimana cara atau kiat-kiat Bapak agar dapat mendapatkan penghargaan? Oh iya, jadi kalau pendapatan penghargaan itu kan sebenarnya kita bersosialisasi ya, Mbak ya. Sebenarnya penghargaan itu kita mengikuti kegiatan-kegiatan rutin yang mereka lakukan. Sebagai contoh, kalau Pusri waktu itu kita salah satu menjadi nasabah UMKM, ya
UMKM, kita bisa mengajukan kredit UMKM ya, kalau tidak salah dulu bunganya di 6% gitu, alhamdulillah selesai gitu kan. Lalu kalau di BPK kita rajin mengikuti sosialisasi mereka, sebagai contoh BPK Go to Kampus gitu ya, diskusi-diskusi tentang hasil-hasil audit. Saya memang agak rajin ya, karena mengawasi tentang pengelolaan keuangan dan pemerintahan daerah itu kita harus lihatnya adalah salah satu cerminnya di hasil laporan audit BK, LHP BPK. Di situ akan lebih detail, Mbak. Begitu juga nanti pemerintah provinsi tentunya bulan 3 nanti entry ya masuk ya pemeriksaan BPK, bulan 5 nanti diserahkan kepada kita DPRD provinsi. Nanti kita akan lihat nanti potret penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun 2024 itu nanti kelihatan, Mbak. Gitu. Walaupun mungkin tidak semuanya, tapi paling tidak ada gambaran. Oke, pemirsa, luar biasa sekali Pak Nasir ini sangat aktif di berbagai kegiatan. Jadi nggak salah kalau banyak dapat penghargaan ya Pak ya. Ya ala kadarnya. Dan kalau harapan Bapak untuk semua mitra khususnya di Komisi 3 ini apa sih Pak untuk rencana pembangunan dan juga perekonomiannya agar di Sumatera Selatan ini lebih berkembang dan lebih maju? Iya, jadi begini Mbak ya, Mbak Amanda, saya bilang dan kawan-kawan, saya sampaikan kepada kawan-kawan ya dari Dinas dan Pendapatan Daerah, dari Pengelola Keuangan Aset Daerah, dan tentunya juga Perseroda ya atau BUMD. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan lagi. Yang pertama adalah komitmen dulu, Mbak. Komitmen itu dari dalam diri kita. Komitmen kita tentang peran dan tanggung jawab kita sebagai katakanlah kepala OPD atau kepala direksi ya, direktur gitu kan. Sejauh mana manfaat kita sebagai pemimpin di satu lembaga ini memang benar-benar serius gitu. Berkomitmen. Yang pertama, komitmen kita dalam pelayanan kepada masyarakat kalau dinas OPD ya. Nah, di sisi lain kalau mereka itu sebagai katakanlah Perseroda, semaksimal mungkin bagaimana peran mereka untuk mencari uang, profit, Mbak. Profit. Karena kalau sudah PT itu kita sudah bicaranya masalah keuntungan. Nah, keuntungan itu semaksimal mungkin. Sehingga inilah yang bisa dijadikan untuk dana atau pendapatan yang bisa digunakan untuk belanja pembangunan di Sumatera Selatan. Karena Sumatera Selatan luas, Mbak. Kita kan beda dengan DKI, Mbak. DKI itu kecil ya, 90 triliun. Kita seluas